Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih yang ada di rumah. Selamat pagi Bapak Guru Luki. Selamat pagi Bu Guru Restu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Kita baik, sungguh baik itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih berjumpa dalam ibadah Sekolah Minggu online. Kita bersyukur itu semua karena anugerah Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan memulai Sekolah Minggu kita. Mari mempersiapkan Alkitabnya, mari mempersiapkan persembahannya, khususnya mari mempersiapkan hati dan pikiran kita, biarlah semuanya itu hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya anak-anak yang terkasih, saat ini kita akan mulai Sekolah Minggu. Mari silakan berdiri. Silakan berdiri bersama-sama kita menyanyikan kidung pujian. Hari ini harinya Tuhan. Masih tetap berdiri, kita memulai ibadah kita. Tuhan ada bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Masih tetap berdiri, kembali kita menyanyikan kidung pujian. Mari kita katakan bahwa Allah itu baik, sungguh baik pada kita semua. Allah itu baik. Silakan duduk kembali. Sama seperti lagu yang tadi mengatakan bahwa Allah itu sudah baik kepada kita. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah sudah melakukan hal yang baik di mata Tuhan? Apakah kita sudah baik dalam perkataan? Nah, mari mengingat-ingat. Apakah kita sudah baik dalam kehidupan kita atau tingkah laku kita setiap hari? Mari mengingat-ingat lagi.
Kalau kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan atau pelanggaran di hadapan Tuhan, mari kita mau datang minta ampun sama Tuhan. Kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kami bersalah, tolong ampuni kami anak-anak-Mu. Amin. Ya, anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama membaca Mazmur berbalasan. Bagi kelas anak besar remaja boleh membuka Alkitabnya. Bagi anak-anakku yang kelas indria kecil boleh mendengarkan dengan seksama atau mendengarkan dengan baik ya. Mari membuka Alkitabnya. Dari Mazmur 125 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Untuk ayat yang condong keluar akan dibacakan oleh Bu Guru dan ayat yang condong ke dalam akan dibacakan oleh anak-anakku. Mazmur 125 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap. Di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, Supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik. Dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, Kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. amin. Ya, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Guru Peter. Namun sebelum itu, anak-anak mari silakan berdiri. Mari silakan berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan kidung pujian, baca kitab suci sambil kita gerakan. Baca kitab suci. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali melalui media online pada hari ini. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu kesempatan yang boleh kami alami pada hari Minggu yang Tuhan sudah kuduskan ini. Kami boleh diperjumpakan melalui media online ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami alami dalam minggu yang lalu. Kami hari ini Tuhan akan membaca, mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh membaca, mendengarkan dengan baik. Bahkan boleh kami maknai dalam seluruh kehidupan kami. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, bersabdalah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi, selamat berjumpa melalui media online ini. Apa kabarnya hari ini? Ya, tentu kabar baik bukan? Semoga semua kita ini sehat-sehat, ya tetap jaga kesehatan. Ada peribahasa yang mengatakan, seekor kerbau berkubang, semua kena lumpur. Ada juga yang sama dengan itu.
gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Ada yang tahu apa arti peribahasa ini? Pasti banyak yang tahu. Ya, silakan. Ya, betul. Gara-gara perbuatan satu orang, semua orang bisa kena. Ya. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, pada cerita minggu lalu, kita sudah menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan membelah sungai Yordan hingga bisa dilalui oleh orang Israel. Orang Israel bisa menyeberangi sungai Yordan. Dan ini, perbuatan Tuhan ini dilihat oleh banyak orang Kanaan. Dan membuat mereka ketakutan terhadap orang Israel. Sekarang bangsa Israel telah masuk di tanah Kanaan. Itu karena Tuhan menolong mereka. Tuhan menolong menyeberangi sungai Yordan. Tuhan yang membuat perbuatan yang ajaib itu. Sehingga orang Israel bisa menyeberangi sungai Yordan. Mereka bersuka cita. Karena Tuhan menuntun mereka hingga boleh tiba di Kanaan. Tuhan meminta kepada umat Israel untuk selalu mengingat janji Tuhan. Mereka harus punya tanda bahwa mereka adalah milik Tuhan. Dan mereka harus menerima janji itu. Tuhan pun meminta umat Israel untuk tetap mengingat penyertaan Tuhan. Mereka harus setia merayakan Paskah. Melihat perbuatan yang ajaib itu, di mana Tuhan sudah menolong orang Israel masuk ke negeri mereka, semua orang Kanaan menjadi takut. Mereka menutup gerbang kota itu, supaya orang Israel tidak masuk dan mengambil kota mereka. Yosua pun jalan-jalan dekat kota mereka itu. Kota itu namanya kota Yeriko. Tiba-tiba di hadapan Yosua terlihat seorang yang gagah perkasa. Seorang dengan pedang di tangan. Dan Yosua bertanya kepadanya, "Siapakah kamu? Kawan atau lawan?" Ternyata orang itu adalah bala tentara Tuhan. Yosua pun sujud menyembah kepadanya. Tuhan pun berfirman kepada Yosua, "Kota Yeriko akan kuberikan kepada orang Israel. Tapi satu syaratnya adalah taatilah apa yang kuperintahkan." Suruhlah para imam dan tentara Israel mengelilingi kota Yeriko sambil membawa tabut dan membunyikan sangkakala 1 kali selama 6 hari. Pada hari ke-7 mereka harus mengelilingi kota Yeriko 7 kali. Dan ketika ke-7 kalinya mereka mengelilingi kota Yeriko, sangkakala akan berbunyi panjang. Yosua akan berteriak menyuruh semua orang Israel untuk bersorak hingga tembok kota itu menjadi runtuh. Ternyata Tuhan menjanjikan kepada orang Israel akan memberikan negeri Kanaan termasuk kota Yeriko yang ada di dalam kota itu kepada mereka. Yosua taat melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Ia memanggil para imam untuk mengangkat dan membawa tabut perjanjian. 7 orang dari mereka membawa sangkakala dan semua prajurit. Hari pertama dimulai. Di depan ada prajurit bersenjata. Kemudian 7 orang imam membawa sangkakala.
di depan tabut perjanjian yang juga dipikul oleh para imam. Mereka mengelilingi kota Yeriko sambil sangkakala dibunyikan. Tetapi yang lain tidak boleh memperdengarkan suaranya. Satu kali mereka mengelilingi kota Yeriko itu, lalu dia beristirahat. Setiap hari selama 6 hari mereka melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dan pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi dan mengelilingi Yeriko sebanyak 7 kali. Ketika ke-7 kalinya mereka mengelilingi kota Yeriko, sangkakala berbunyi panjang. Yosua berteriak kepada orang Israel, "Bersoraklah kalian sampai kota ini runtuh. Tuhan akan menyerahkan kota ini kepada kita. Karena itu, masuklah dan musnahkanlah segala isinya. Tidak boleh mengambil sesuatu apapun dari semua yang harus dimusnahkan. Kalau kalian ada yang mengambilnya, perkemahan Israel akan ditimpa celaka dan bencana. Semua barang perak, emas, tembaga dan besi haruslah dikhususkan untuk Tuhan dan disimpan di tempat penyimpanan harta milik Tuhan." Lalu orang Israel bersorak-sorak hingga tembok kota menjadi runtuh seperti yang dikatakan Tuhan. Tuhan akan memberikan kota Yeriko kepada bangsa Israel. Nah, Tuhan juga mengingat seorang wanita yang menolong kedua pengintai yang diutus oleh Yosua pada yang lalu, yaitu Rahab. Tuhan menyelamatkan Rahab bersama dengan keluarganya. Yosua menyuruh kedua pengintai untuk menyelamatkan Rahab. Mereka pun dibawa keluar dari Yeriko dan tinggal dekat perkemahan orang Israel. Dan sekarang ini mereka masuk memusnahkan semua apa yang ada di Yeriko. Sekarang Yeriko sudah dikalahkan. Dan mereka sekarang mau masuk lagi ke sebuah kota yang namanya kota Ai. Tanpa bertanya kepada Tuhan, mereka berperang merebut kota Ai. Tapi apa yang terjadi? Mereka kalah, bahkan banyak dari tentara Israel yang mati. Yosua pun sujud kepada Tuhan. "Mengapa ini terjadi, Tuhan?" Lalu Tuhan menjawab, "Kalian tidak minta pertolonganku. Kalian telah berbuat dosa, melanggar apa yang kuperintahkan. Ada orang yang mencuri barang yang diperuntukkan bagiku." Bagiku di sini adalah Tuhan. Ia membawa emas ke tendanya. Bangunlah Yosua. Besok pagi kumpulkanlah seluruh bangsa Israel dan aku akan menunjukkan orang itu kepadamu. Besok pagi di depan orang diminta tampil ke depan dan seluruh bangsa Israel hadir dan ditunjuklah orang yang melanggar itu, yaitu Akan yang berbuat dosa. Yosua berkata kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan dan akuilah perbuatanmu. Jangan sembunyikan. Dan benar, akuilah, akan mengaku bahwa dialah yang telah berbuat dosa terhadap Tuhan. Semua barang yang dicurinya diambil dari kemahnya. Dan akan menerima resikonya. Ia dan keluarganya akan dihukum karena kesalahan mereka." Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, bangsa Israel berhasil menaklukkan kota Yeriko yang kuat.
karena mereka percaya dan taat kepada firman Tuhan. Akan tetapi mereka kalah saat melawan kota Ai yang jumlah rakyatnya lebih sedikit dibanding dengan penduduk Yeriko. Tindakan Yosua dan para tua-tua yang sujud di hadapan Tuhan ini menunjukkan bahwa mereka mengalami kekalahan yang sangat besar. Mengapa ini terjadi? Atau apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sampai mereka dikalahkan oleh Ai? Yang pertama adalah bahwa ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan. Kekalahan mereka melawan Ai bukan karena jumlah, ya, karena memang mereka sebelumnya ya sedikit, atau karena kalah strategi, melainkan karena Tuhan tidak berada di pihak mereka. Tuhan membiarkan mereka. Mengapa? Karena ada ketidaktaatan. Ketika mereka menyerang Yeriko, seluruh kota dan isinya dikhususkan bagi Tuhan. Jadi sedikit pun tidak boleh ada yang diambil untuk pribadi orang Israel. Tapi apa yang terjadi? Akan mengambil barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Ketidaktaatan ini membuat fatal bagi bangsa Israel. Allah tidak menyertai mereka. Kedua, ketidaktaatan mendatangkan hukuman. Ketidaktaatan akan bukan hanya mendatangkan kekalahan dalam melawan penduduk Ai, tapi juga mendatangkan hukuman atas diri akan dan juga kaum keluarganya. Akan tidak berpikir panjang sebelum bertindak. Ia lebih dahulu mendahulukan keinginan hatinya ketimbang menaati perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Akan beserta atau seluruh keluarganya itu dihukum. Jadi satu orang berbuat bisa mengenai semuanya. Ya, seperti tadi peribahasa yang dari awal saya sampaikan. Seekor kerbau berkubang semua kena lumpur. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana dengan kita? Seperti akan kita selalu menyadari bahwa dosa yang kita sembunyikan membuat hati kita berpaling dari Allah dan juga mempengaruhi orang lain yang ada di sekitar kita. Mengakui Yesus sebagai Tuhan, mengakui dosa kita, dan meminta pengampunan dari dirinya, itu akan memberikan suatu dasar bagi suatu hubungan yang sehat dan setia dengan Allah dan juga dengan sesama. Dengan berserah diri kepada Tuhan, berserah setiap hari kepada Tuhan, Pencipta dan penolong kita, Tuhan akan menopang kita dengan penuh kasih. Karena itu kita dapat melayani Tuhan, sekaligus kita menikmati kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Memang hukuman tidak langsung diterima saat kita tidak taat. Namun hal itu bukan berarti bahwa Allah diam. Allah tetap menuntut pertanggungjawaban dari kita. Oleh karena itu, baiklah selaku anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, marilah kita segera bertobat dan segera kembali kepada Tuhan. Kiranya melalui cerita ini, kita bisa semakin percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya kekuatan yang besar kalau kita mau taat kepadanya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Cerita kita adalah berjudul Jatuhnya Yeriko, yang diambil dari kitab Yosua
pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Dan saya akan membacakan Yosua pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari tolong diperhatikan, kita akan membacanya dan saya akan membacakan. Ya, semua perhatikan. Saya bacakan, ya, jadi nanti kalian baca sendiri pasal 5 dan pasal 6. Dan saya akan membacakan pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Dosa dan hukuman akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen, di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan sehingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang-orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan.
Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu. Sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengahmu. Besok pagi kamu harus tampil di muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan haruslah tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Esokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Sera. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Sera, seorang demi seorang, maka didapatinya lah Sabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karni bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan kau sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah, buatan Siner, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas, yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka kuambil, semuanya itu kusembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Sera dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atas suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Demikian firman Tuhan, kiranya melalui cerita kita hari ini, kita senantiasa taat dan semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Kita bersyukur, bersuka cita boleh bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini. Pada kakak Peter yang menyampaikan, biarlah Tuhan yang memberkati dalam kehidupannya. Untuk meresponi firman yang telah kita dengarkan, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru 116, Siapa yang Berpegang.
Ya anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Ya anak-anakku, persembahan ini boleh diberikan kepada Bapak Ibu gurunya, boleh datang ke gereja, atau boleh diberikan kepada Bapak Ibu gurunya yang dekat dari rumahnya. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Tawarik 29 ayatnya yang 14b. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan kita berikan kepada Tuhan, mari kita menyanyikan nyanyian Berilah yang Baik. Masuk doa syafaat kepada Kakak Peter dengan kasih, disilahkan. Ya, mari kita berdoa, doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami datang lagi Tuhan bersyukur, berterima kasih oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan yang boleh kami alami. Saat yang lalu kami telah menikmati firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah boleh ditaburkan ini boleh tinggal di dalam loh hati kami dan boleh menjadi suluh pedoman dalam seluruh langkah kehidupan kami. Di mana firman-Mu Tuhan mengajak kami untuk senantiasa taat dan setia kepada-Mu. Kami memang lemah Tuhan, tapi kami mohon Roh Kudus-Mu senantiasa menolong memberkati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami senantiasa taat melakukan apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa melalui kesempatan ini kami anak-anak-Mu boleh dilibatkan di dalam pelayanan, khususnya di dalam memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang sudah diberikan ini boleh dipakai untuk kelebar luasan akan firman-Mu di muka bumi ini. Khususnya kami mohon Tuhan bagi tangan-tangan yang mengelola supaya dikelola dengan baik, sehingga persembahan ini boleh digunakan dengan baik, khususnya di jemaat kami, Jemaat Silo Campagaya. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dalam pertumbuhan, dalam pendidikan. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa untuk beberapa anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, menjamah bagian-bagian tubuhnya yang sakit, memberkati segala perawatan yang dilakukan, baik pendampingan dari orang tua maupun perawatan yang dilakukan oleh dokter, sehingga suatu kali kelak boleh memberikan berkat kesembuhan bagi anak-anak yang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam mempersiapkan setiap apa yang akan dilakukan, khususnya pengurus. Berkati semua program-program yang sudah dilakukan, biarlah boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk para guru-guru sekolah minggu juga yang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, berkati dengan berkat kesembuhan, sehingga tetap dengan setia melayani Engkau melalui pelayanan sekolah minggu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua dari anak-anak kami Tuhan, yang mengalami sakit penyakit. Tuhan berkati dengan berkat kesembuhan. Dalam mencari berkat-berkat Tuhan, Tuhan berkati, biarlah kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi. Bapa dalam surga, seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu,
kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan Tuhan juga kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat kami, para penatua, para diaken, Tuhan berkati, sehingga boleh bekerja bersama-sama dengan Tuhan di dalam melayani jemaat ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Bahkan secara khusus Tuhan kami berdoa untuk masa-masa sekarang ini di mana kami mengalami masa pandemi, yaitu virus corona ya Tuhan. Karena Tuhan menjauhkan semua yang terjadi ini Tuhan, sehingga di masa-masa yang akan datang kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami sebagaimana yang sedia kala ya Tuhan. Berkati program pemerintah sekarang ini yang sedang berlangsung, yaitu vaksinasi. Tuhan memberkati setiap para medis yang akan melakukannya. Biarlah vaksinasi ini boleh cepat selesai dan virus corona pun boleh hilang dari tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, ini kami yang datang berdoa bermohon hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang senantiasa mengajar kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada cobaan, dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur bersukacita pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita bersyukur itu semua karena kebaikan Tuhan. Pada saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Anak-anakku yang terkasih yang ada di rumah, mari silakan berdiri. Silakan berdiri, mari mendengarkan petunjuk hidup baru dari Amsal pasal 10 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan kidung pujian, Tuhan Allah beserta engkau. Masih tetap berdiri, kita menutup ibadah kita. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kakak Restu dan Kakak Luki mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.